Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindu Fidianata. Kali ini saya akan mengajak teman-teman bagaimana proses untuk meregresi logistik dengan menggunakan stata. Nah, syarat-syaratnya yang pertama harus kita pahami dulu ya teman-teman. Teknik statistik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan syarat yang pertama, variabel dependen harus merupakan variabel dummy yang hanya punya dua alternatif. Di sini saya menggunakan variabel dependennya yaitu keputusan dalam menggunakan cashless atau non tunai. Dan syarat kedua yaitu variabel independen bisa merupakan skala atau data yang nominal atau rasio. Variabel dependen yang saya gunakan yaitu independennya yaitu harga dan jumlah barang yang dibeli. Nah, langsung saja kita langsung mengolah datanya. Ini X1 merupakan harga barang, sedangkan X2 jumlah barang yang dibeli, sedangkan Y itu cashless. Jika nilainya 1 berarti ya menggunakan cashless, jika nilainya 0 berarti tidak menggunakan cashless. Kita copy, langsung kita ya teman-teman. Kita ambil data editor, data edit. Langsung kita paste di sini. Nah, muncul dia seperti ini. Untuk kita olah, di komennya kita ketik logit Y X1 X2. Lalu kita enter. Kita tunggu sebentar, dia lagi proses. Nah, keluar hasilnya. Di mana koefisien untuk X1 sebesar 0,18, untuk X2 sebesar 0,62, sedangkan untuk konstantanya negatif 31,97. Yang untuk probability-nya X1 terhadap Y itu tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05, sedangkan untuk Y2 itu signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Di sini ya teman-teman probability-nya dapat kita lihat. Nah, ini maksudnya apa? Untuk lebih jelasnya, mari kita tampilkan slide-nya, yaitu harga barang atau X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap transaksi cashless. Kondisi ini terlihat dari nilai probability-nya yang besar dari 0,05. Sedangkan untuk jumlah barang yang dibeli berpengaruh signifikan terhadap pembeli secara cashless. Ini dapat kita lihat dari probability-nya yang kecil dari 0,05. Nah, untuk melihat nilai odds rasionya, maka di stata ini kita kembali, kita ketik komennya. Yang pertama, logit Y X1 X2, OR. Nah, keluar hasilnya di mana probability terhadap odds rasionya itu untuk X1 tetap tidak signifikan terhadap Y dan X2 signifikan terhadap Y. Nilai odds rasionya ini 1,205 untuk X1, sedangkan untuk X2 1,867. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya yaitu di mana nilai odds rasio dari variabel harga barang sebesar 1,205 yang berarti peluang penduduk melakukan transaksi cashless sebesar 1,205 lebih besar untuk harga barang yang tinggi dibandingkan dengan harga barang yang rendah. Namun ini tidak signifikan. Sedangkan untuk variabel X2, nilai odds rasio dari variabel jumlah barang yang dibeli sebesar 1,867 yang berarti peluang penduduk untuk menggunakan transaksi cashless dengan pembelian barang yang jumlah banyak sebesar 1,867 kali lebih besar dibandingkan dengan pembelian barang dalam jumlah yang sedikit, dan ini signifikan. Nah, yang ketiga kita lakukan pengujian marginal effect. Untuk menguji marginal effect ini sangat mudah juga. Kita cuma mengetik MFX lalu kita enter dan hasilnya akan keluar. Nah, di sini dapat kita lihat probability-nya dulu. Probability X1-nya lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan juga. Sedangkan X2-nya
lebih kecil dari 0,05 sehingga signifikan. Nilai marginal efeknya ini 0,0448 untuk X1 dan X2 0,1502. Ini maksudnya apa ya teman-teman? Nah, ini maksudnya yaitu variabel harga barang memiliki marginal efek sebesar 0,0448. Hal tersebut mengartikan bahwa ketika harga barang naik sebesar satu satuan, maka kemungkinan keputusan penduduk melakukan transaksi secara cashless atau non-tunai akan naik sebesar 4,48%. Nah, untuk variabel jumlah barang yang dibeli memiliki marginal efek sebesar 0,150. Hal ini mengartikan bahwa ketika jumlah barang yang dibeli meningkat sebesar satu satuan, maka kemungkinan keputusan penduduk dalam melakukan transaksi secara cashless atau non-tunai akan naik sebesar 15,02%. Nah, di sini sekian penjelasan saya mengenai regresi logistik dengan stata. Ini cukup mudah ya teman-teman, cukup mudah. Semoga dapat diserap dan semoga video ini membantu teman-teman dalam melakukan pengolahan data logistik. Dan apabila terjadi kesalahan dalam video ini, baik kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam langkah atau kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.